Halo semua, kenalkan nama saya Albert Dewan Genesis sebagai ketua dari kegiatan PKM Clifonara 2021. Pada kesempatan kali ini, Clifonara akan membagikan sebuah materi yang berjudul pengenalan fotografi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Apa kalian ingin mulai belajar fotografi? Tapi bingung harus dari mana? Kalau begitu, ini video yang tepat untuk kalian. Perkenalkan, aku Farel, dan ada partnerku Tasya akan menjelaskan tentang fotografi dari awal munculnya hingga istilah-istilah yang perlu kalian ketahui. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tasya dan di video kali ini aku bakal bantuin Farel nih untuk ngejelasin ke kalian hal-hal seputar fotografi. Jadi buat kalian yang pengen belajar fotografi, jangan lupa untuk terus stay tune di video ini. Oke, mungkin untuk next aku balikin lagi ke Farel. Tapi sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang fotografi, kita harus tahu dulu nih asal mula kata fotografi itu sendiri. Jadi, fotografi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah photos, yang artinya cahaya, dan grapos, yang artinya melukis. Jadi, jika dua kata ini digabungkan, akan memiliki arti yaitu melukis dengan media cahaya. Menurut KBBI sendiri, fotografi memiliki arti sebagai seni dan penghasil gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Setelah kita mengetahui tentang asal mula kata fotografi itu sendiri, sekarang kita akan pelajari tentang awal munculnya fotografi. Jadi, fotografi itu sendiri prinsipnya telah diketahui sejak abad 5 sebelum Masehi oleh ilmuwan Cina yang bernama Moti. Moti menyebutkan, bila seberkas cahaya yang dipancarkan dari suatu benda diloloskan melalui lubang kecil dalam suatu ruangan yang gelap, maka bayangannya akan diproyeksikan menjadi sesuai dengan benda aslinya secara terbalik. Pada awal ditemukannya fotografi itu sendiri dianggap mengancam kehidupan para pelukis realis dan naturalis karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menggambarkan sisi realistis dari kehidupan sehari-hari. Menurut pelukis Paul Delaroche, dia mengatakan bahwa "From today, painting is dead." Pernyataan ini dianggap sangat memukul pada saat itu, karena perkembangan fotografi memang sukses menjadi pengganti mata dan tangan manusia dalam hal presisi visual. Oke, jadi setelah kita mengetahui bagaimana awal mula munculnya fotografi, sekarang kita akan membahas tentang perubahan kamera dari masa ke masa, dimulai dari kamera pertama, yaitu kamera obscura. Jadi kamera obscura ini pertama kali ditemukan pada tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham atau yang dikenal juga dengan Al-Hazir. Kamera obscura ini memiliki arti yaitu kamar gelap. Hal ini berkaitan dengan cara kerja kamera ini, yaitu dengan cara memberikan lubang kecil pada suatu kamar gelap yang nantinya disinari oleh cahaya sehingga dapat menghasilkan bayangan secara terbalik. Untuk lebih lengkapnya, akan ada animasi tentang perubahan kamera dari masa ke masa. Ini dia. Nextnya, kita akan membahas tentang kamera SLR dan DSLR. Mungkin kalian udah nggak asing sama kamera ini. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan kedua kamera tersebut? Jadi, sistem kedua kamera ini sebenarnya sama, yaitu memasukkan cahaya melalui lensa yang akan dipantulkan oleh kaca otomatis dan pentaprisma menuju viewfinder. Dan ketika shutter speed ditekan, maka kaca otomatis akan terangkat dan cahaya akan langsung masuk menuju media rekam. Yang menjadi perbedaan adalah media rekam kedua kamera ini. Yang satu menggunakan film, sedangkan yang satu lagi sudah digital. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner aku nih, yaitu Tasya. Silakan. Oke deh, setelah tadi Farel jelasin tentang kamera SLR dan juga DSLR, muncul kamera baru yang menggemparkan pada saat itu. Kamera apa sih? Nah, kamera itu adalah kamera mirrorless nih. Jadi
aku kebetulan punya kamera mirrorless dari Canon. Dan apa sih bedanya si kamera mirrorless ini sama kamera SLR dan juga DSLR? Jadi untuk bedanya ini, kalau di kamera DSLR ataupun SLR, dia ini memiliki cermin yang nantinya akan memantulkan cahaya ke viewfinder. Tapi untuk di kamera mirrorless, cermin tersebut udah dihilangkan nih. Nah, karena udah dihilangkan, otomatis bodinya si kamera mirrorless ini jadi lebih kecil dan juga lebih ringan. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat bedanya kayak gimana, ini bisa lihat di sini. Meskipun cermin di kamera mirrorless ini dihilangkan, bukan berarti kamera mirrorless ini nggak punya viewfinder nih. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kameraku pun udah punya viewfinder. Tapi mungkin untuk beberapa kamera yang baru rilis pada tahunnya, viewfinder itu masih belum ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat, viewfinder di kamera mirrorless ini disebut dengan electronic viewfinder. Kenapa disebut dengan electronic viewfinder? Jadi disebut dengan electronic viewfinder karena viewfindernya ini terhubung oleh sensor secara elektronik gitu. Dan apa yang kita lihat di viewfinder pun akan terlihat sama persis dengan apa yang kita lihat di LCD. Jadi nggak ada lagi yang namanya colornya beda ataupun terjadi parallax error nih. Jadi memang dari kamera-kamera yang kita udah jelasin itu semuanya punya kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Nah, kalau kalian sukanya kamera yang mana nih? Aku pengen tahu. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang kamera-kamera, sekarang kita bakal bahas tentang cara kerja si kamera sampai akhirnya jadi foto. Gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya ini diawali dari cahaya yang masuk ke lensa, kemudian dipantulkan oleh cermin. Nah, dipantulkan kemana? Dia itu bakal dipantulkan ke pentaprisma. Dari pentaprisma ini bakal dipantulkan lagi ke viewfinder nih, yang akhirnya bisa dilihat oleh mata kita gitu. Lalu bagaimana sih kalau tombol shutternya kita tekan? Kalau tombol shutternya kita tekan, maka cermin akan terangkat dan cahaya akan langsung masuk menuju sensor ataupun film yang kemudian menghasilkan sebuah foto gitu. Untuk kamera mirrorless sendiri, karena dia udah nggak punya cermin, maka si cahaya tersebut akan langsung masuk ke sensor tanpa perlu dipantulkan oleh cermin lagi gitu. Oke, setelah tahu tadi tentang evolusi kamera sampai juga ke cara kerjanya, sekarang kita bakal bahas hal-hal yang menarik nih, yaitu genre-genre dari fotografi atau jenis-jenis dari fotografi nih. Nah, kita langsung bahas aja. Yang pertama, portrait fotografi. Nah, pasti udah pada familiar nih sama yang namanya portrait fotografi. Karena di kehidupan sehari-hari pun kita juga sering ngelakuin hal ini tanpa sadar. Jadi apa sih portrait fotografi itu? Portrait fotografi merupakan jenis foto yang menjadikan wajah atau ekspresi model sebagai objek utamanya nih. Jadi kenapa sih foto-foto yang aku tunjukin kebanyakan memfokuskan ekspresi dari wajah si model? Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menangkap sisi artistik dari si modelnya tersebut atau karakter wajah model tersebut. Jadi nantinya pesan-pesan atau mood yang mau disampaikan bisa tergambar baik nih di foto-foto kalian. Oke, next kita langsung lanjut aja ke human interest photography. Bagi yang belum tahu, human interest photography itu apa? Jadi human interest photography merupakan jenis foto yang menggambarkan suasana realita kehidupan seseorang. Dan tujuan dari human interest photography ini untuk menimbulkan rasa simpati orang-orang yang melihat foto tersebut. Makanya, kebanyakan human interest photography ini ditunjukkan atau menggambarkan kehidupan masyarakat dengan perekonomian yang lemah. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang ketiga, yaitu street photography. Apa sih street photography itu? Yang pastinya sih, bagi para kaula muda udah tahu apa itu street photography. Jadi,
Street photography merupakan jenis foto yang diambil di ruang terbuka tanpa adanya settingan ataupun juga pengarahan gitu. Karena diambil tanpa settingan, jadinya ekspresi yang ditampilkan di foto street photography ini jadi terlihat real tanpa dibuat-buat. Selanjutnya ada fashion photography. Nah, untuk fashion photography ini, objek utamanya merupakan pakaian seperti baju, celana, dan juga aksesoris. Selain itu, peran model di fashion photography ini sangat signifikan karena dia dapat menjadi nilai plus dalam penyampaian mood si pakaian ini. Sehingga seringkali fashion photography ini disamakan dengan portrait photography. Oke, selanjutnya ada stage photography. Jadi buat anak milenial nih yang suka banget untuk nontonin pertunjukan budaya, teater, ataupun konser musik, pastinya jenis foto ini jadi favorit banget. Nah, untuk stage photography ini, objek utamanya merupakan artis, penyanyi, idola, ataupun seniman yang sedang pentas di panggung. Nah, meski foto-foto dari stage photography ini keren-keren, tapi ternyata susah banget untuk motonya. Kenapa susah? Karena pertunjukan di panggung sendiri, mulai dari gerakan hingga cahayanya, sulit banget untuk kita prediksi. Nah, makanya kalau mau foto stage photography ini butuh banget yang namanya momen gitu. Oke, selanjutnya nih, mungkin ada beberapa dari kalian yang suka banget ngeliatin foto dari National Geographic ya. Kalau misalnya kalian suka banget ngeliatin foto dari National Geographic, pastinya kalian suka banget sama jenis foto satu ini, yaitu wildlife photography. Jadi wildlife photography ini udah pasti banget bakal mengabadikan kehidupan hewan di habitat aslinya atau alam liar. Nah, makanya wildlife photography ini juga biasanya hanya dilakukan oleh fotografer profesional ataupun orang yang berpengalaman dalam menghadapi kehidupan yang ada di alam liar. Jadi buat kalian yang masih awam banget nih atau mau take foto wildlife, jangan sampai pergi sendirian tanpa pengawas ataupun persiapan yang matang, karena bakal jadi gawat banget nih kalau misalnya kalian sampai kenapa-napa. Lalu next lagi ada makro fotografi. Jadi memang jenis fotografi ini ada banyak guys. Untuk makro fotografi sendiri memang jenis ini tuh agak jarang dipakai sama orang-orang nih, karena dia ini mengambil objek yang ukurannya kecil seperti serangga, bunga, tetesan embun, bahkan sampai mata. Nah, tentu aja pengambilan gambar ini dilakukan secara close up, dimana menyebabkan objeknya tuh yang tadinya kecil, gak jelas, jadi sangat detail dan tajam. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang jenis fotografi yang gak kalah menariknya nih, yaitu still life photography. Nah, di still life photography ini kita akan menggambarkan benda mati di mana objek-objek tersebut akan saling berhubungan. Nah, karena objek tersebut saling berhubungan, jadinya saat ditangkap melalui foto, objek tersebut terlihat seperti sedang menceritakan sebuah cerita. Nah, untuk nextnya ada pula jenis fotografi yang disukai sama banyak orang nih, yaitu food photography. Seperti namanya, food photography ini objek utamanya merupakan makanan. Tapi sebenarnya apa sih tujuan dari food photography tersebut? Jadi tujuan dari food photography ini untuk menggambarkan betapa lezatnya makanan kalian hanya dengan sebuah foto. Jadi dengan foto ini orang-orang akan bisa merasakan betapa lezatnya makanan yang kalian foto. Nah, kira-kira segitu aja sih dari jenis-jenis fotografi. Untuk selanjutnya kita bakal bahas bahasan yang paling menarik nih, yaitu istilah-istilah fotografi.
Setelah tahu mengenai sejarah kamera, bahkan hingga ke jenis-jenis fotografi, gak afdol buat kalian kalau kalian gak tahu nih istilah-istilah yang ada di fotografi. Karena gak seru banget kalau misalnya kalian ngomong sama teman kalian yang suka fotografi tapi kalian gak ngerti apa-apa. Jadi aku bakal kasih 10 istilah fotografi yang umum banget untuk dipakai. Yang pertama, ada aperture. Aperture ini merupakan bukaan diafragma lensa yang membuat cahaya masuk ke lensa. Lalu ada istilah yang kedua, yaitu fokus. Nah, di dalam fotografi ini, fokus ini mengatur seberapa jernih atau kabur foto yang kalian akan hasilkan. Lalu ada yang ketiga, ini adalah exposure. Nah, jadi exposure ini adalah total cahaya yang akan masuk ke sensor. Lalu next nih, yang keempat, ada istilah yang paling awam di telinga kalian, yaitu flash atau juga disebut dengan sumber cahaya tambahan. Lalu yang kelima nih, ada depth of field atau juga sering disebut DOF, yaitu bagian yang tampak tajam atau jelas pada jangkauan tertentu. Oke, selanjutnya ada istilah yang sering didengar nih, yaitu ISO. ISO ini merupakan ukuran sensitivitas cahaya. Nah, lalu yang ketujuh ada lens. Apa sih lens itu? Lens ini adalah bagian dari kamera yang terdiri dari beberapa cermin yang bisa mengubah benda menjadi bayangan yang bersifat terbalik, diperkecil, dan nyata. Lalu yang kedelapan, ada istilah yang familiar juga nih, yaitu shutter speed. Shutter speed ini mengatur seberapa lama sih shutter curtain atau jendela rana yang akan terbuka untuk memungkinkan cahaya masuk ke lensa. Nah, lalu yang kesembilan nih, ada white balance. Nah, bagi yang belum tahu white balance itu apa, white balance ini adalah istilah untuk menentukan seberapa akurat sih warna foto teman-teman sama objek aslinya yang dilihat oleh mata kita. Lalu next, yang terakhir nih, yaitu post processing. Nih mungkin banyak banget yang belum tahu apa itu post processing. Jadi post processing ini merupakan proses yang dilakukan setelah pemotretan. Nah, jadi segitu aja istilah-istilah fotografi yang umum banget nih harus kalian ketahui. Nah, tentu aja masih banyak banget istilah fotografi lainnya, dan kalian juga bisa belajar lebih banyak lagi di video-video selanjutnya. Nah, oleh karena itu, pokoknya terus aja pantengin video-video dari kita. Nah, sebelum itu aku bakal kasih kalian 3 pertanyaan. Nah, jadi kalian harus jawab di waktu yang udah ditentukan. Pertanyaan pertama, perbandingan yang paling terlihat antara kamera mirrorless dan DSLR terletak pada. Nah, jadi kalian udah jawab benar atau belum nih? Jadi jawabannya adalah body kamera. Nah, seperti yang kalian tahu nih, kamera mirrorless ini punya body yang lebih kecil dan lebih ringan daripada DSLR. Nah, jadi ini memang perbandingan yang paling terlihat di kamera mirrorless sama DSLR. Oke, langsung next saja ke pertanyaan kedua. Genre fotografi yang menggambarkan suasana kehidupan seseorang tanpa settingan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa simpati orang yang melihat foto tersebut disebut apa nih kira-kira? Pastinya tahu dong. Oke deh, jawabannya adalah human interest. Nah, jadi jangan sampai kalian kebalik sama street photography. Dua-duanya sama-sama tanpa settingan. Tapi, kalau human interest, tujuannya itu untuk menimbulkan rasa simpati orang. Oke, langsung next saja ke pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaan terakhir. Bukaan diafragma lensa yang membuat cahaya dapat masuk ke lensa disebut dengan istilah. Ini sih harusnya tahu ya, karena ini barusan dijelasin. Jadi, jawabannya adalah aperture. Nah, kira-kira teman-teman udah benar atau belum nih?
Nah, buat temen-temen nih yang udah bener 3, kalian udah keren banget nih. Tapi yang belum bener 3, bisa banget replay video ini dan terus belajar sampai kalian ngerti. Nah, kalau misalnya kalian gak ngerti, bisa banget langsung tanya di kolom komentar. Oke deh, setelah tadi kita belajar tentang sejarah fotografi sampai ke istilah-istilah fotografi, kira-kira apa nih yang ngebuat teman-teman ingin belajar fotografi? Nah, jadi aku penasaran banget, bisa langsung aja di komen di bawah ini. Nah, untuk teman-teman supaya nggak ketinggalan konten-konten menariknya dari Clifonara, bisa juga langsung like, comment, subscribe, and follow akun sosial media Clifonara nih. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Aku Tasya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sekian video materi Clifonara kali ini. Terima kasih telah menonton.